Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas saya pada poin 3 pada bab 3.3 tentang rekayasa kebutuhan perangkat lunak. 11 RP3 tugas ketiga DP1 D misalnya ke-30 bersama. Definisi kebutuhan. Kebutuhan perangkat lunak adalah kondisi atau kemampuan yang harus dimiliki oleh perangkat lunak untuk memenuhi apa yang disyaratkan atau diinginkan oleh pemakai. Tipe kebutuhan. Secara kategoris, ada 3 buah jenis kebutuhan perangkat lunak. Kebutuhan fungsional atau functional requirement, kebutuhan antarmuka, interface requirement, dan kebutuhan untuk kerja, performance requirement. Kebutuhan antarmuka dan untuk kerja sering disebut non-functional requirement. Kebutuhan fungsional sebetulnya kebutuhan operasional, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan fungsi atau proses transformasi yang harus mampu dikerjakan oleh perangkat lunak. Contoh, perangkat lunak harus dapat menyimpan semua rincian data pesanan pelanggan. Perangkat lunak harus mampu mencetak laporan penjualan sesuai periode yang diinginkan. Perangkat lunak harus mampu menyajikan informasi jalur pengiriman terpendek. Kebutuhan antarmuka. Kebutuhan antarmuka yang menghubungkan perangkat lunak dengan elemen perangkat keras, perangkat lunak atau basis data. Contoh, akses ke basis data menggunakan ODBC (Open Data Base Connectivity). Perangkat lunak memasukkan data dan menggunakan keyboard, mouse, dan scanner. Kebutuhan untuk kerja. Kebutuhan yang menetapkan karakteristik untuk kerja yang harus dimiliki oleh perangkat lunak, seperti kecepatan, ketepatan, dan frekuensi. Contoh, waktu tanggap penyajian informasi maksimal selama 1 menit. Perangkat lunak harus mampu mengolah data sampai 1 juta record untuk setiap transaksi. Perangkat lunak harus dapat digunakan secara multi-user sesuai otoritas yang diberikan kepada masing-masing pemakai. Analisis kebutuhan perangkat lunak dapat diartikan sebagai proses mempelajari kebutuhan pemakai untuk mendapatkan definisi kebutuhan sistem atau perangkat lunak. Proses untuk menetapkan fungsi dan untuk kerja perangkat lunak, menyatakan antarmuka perangkat lunak dengan elemen-elemen sistem lain, dan menentukan kendala yang harus dihadapi oleh perangkat lunak. Tahap analisis kebutuhan. Tahap kebutuhan perangkat lunak dimulai dengan adanya masalah yang membutuhkan penyelesaian. Orientasi aplikasi, misalnya inventory. Orientasi bisnis, misalnya produk baru, peramalan pendapatan. Orientasi peningkatan produk, misalnya pemeliharaan. Munculnya ide untuk membuat sebuah perangkat lunak baru. Tahap kebutuhan berakhir pada akhir apabila deskripsi lengkap dari perilaku eksternal perangkat lunak yang akan dibangun oleh sudah didapat, termasuk dokumentasi seluruh antarmuka perangkat lunak dan lingkungannya, perangkat keras, perangkat lunak lain pemakai yang dicatat dalam spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Secara teknis, pelaksanaan pekerjaan analisis kebutuhan perangkat lunak pada dasarnya terdiri dari urutan aktivitas: mempelajari dan memahami persoalan, mengidentifikasi kebutuhan pemakai, mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak, membuat dokumen spesifikasi kebutuhan, mengkaji ulang atau mereview kebutuhan. Teknik analisis kebutuhan. Pertama, survei kuesioner, interview atau wawancara, observasi, analisa dokumen, JAD atau Joint Application Development, etnografi, shadowing, dan Bollywood. Proses analisis kebutuhan. Dari masalah akan requirement allocation dan akan dibuild prototype sekaligus dianalisis model, dan keduanya akan dibuat sebagai develop specification dan akan direview. Proses analisis kebutuhan. Menentukan kebutuhan atau requirement lebih banyak berhubungan dengan pemakai hasil belum struktur. Data atau informasi apa yang akan diproses, fungsi apa yang diinginkan, kelakuan sistem apa yang diharapkan, antarmuka apa yang tersedia, user interface, hardware interface, software interface, dan communication interface. Sintesis.
mengubah kebutuhan yang belum terstruktur menjadi model atau gambar dengan memanfaatkan teknik dan metode analisis tertentu. Membuat dokumen Software Requirement Specification atau SRS sudah merupakan analisis yang lebih rinci sebagai tahap awal perancangan. Ukuran kebutuhan PL ada dari pengukuran kecepatan, ukuran kemudahan penggunaan, kehandalan, kekuatan, dan portabilitas. Kecepatan ukurannya transaksi proses per detik, waktu respon user per event, dan waktu refresh screen. Untuk ukuran keybyte dan jumlah chip RAM. Untuk kemudahan penggunaan, waktu training, dan jumlah frame bantuan. Untuk kehandalan, rata-rata waktu kegagalan, kemungkinan ketidaktersediaan, rata-rata kejadian kegagalan, dan ketersediaan. Untuk kekuatan, waktu restore setelah kegagalan, presentasi event yang menyebabkan kegagalan, dan kemungkinan korupsi data pada saat kegagalan. Untuk portabilitas, persentase pernyataan ketergantungan target, dan jumlah sistem target. Perancangan masalah PL untuk perangkat lunak. Pendefinisian masalah. Menyatakan masalah yang akan diselesaikan secara tegas, termasuk di dalamnya batasan masalah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan masalah ditetapkan dalam sudut pandang pelanggan. Pengembangan strategi solusi. Pengembangan strategi solusi. Strategi bukan merupakan solusi rinci, tetapi pernyataan umum tentang sifat-sifat dari solusi yang mungkin. Perancangan proses pengembangan. Pertama, tentukan sebuah model cycle dan struktur organisasi proyek. Kedua, rencanakan konfigurasi manajemen, jaminan kualitas, dan kegiatan validasi. Ketiga, tentukan tools setiap fase proyek, serta teknik-teknik dan notice yang digunakan. 4. Tetapkan perkiraan biaya untuk pengembangan sistem. 5. Tetapkan jadwal pengembangan. 6. Tetap perkirakan susunan personalia proyek. 7. Tetap perkirakan sumber daya dan sistem komputerisasi yang diperlukan untuk mengoperasikan dan memelihara sistem. 8. Siapkan daftar istilah. 9. Identifikasi sumber-sumber informasi dan jadikan sebagai acuan proyek. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.